Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa, selamat hari Paskah bagi kita semua. Terlebih bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya sekalipun berada di rumah, tapi percaya di sana juga Tuhan ada dan Tuhan berkarya, bekerja. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi dalam satu ruangan gedung gereja. Dimanapun Anda berada, asal engkau beriman dengan sungguh-sungguh dan percaya, maka di sana kuasa Tuhan bekerja. Kesembuhan bisa terjadi, lawatan Tuhan bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi, pekerjaan besar bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik, saudaraku, saya tidak panjangkan, kita akan langsung dengar firman Tuhan. Hari ini adalah perayaan Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu Jumat Agung? Di mana satu peristiwa, sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah bahwa Yesus itu mati katanya hari Jumat, ya hari Jumat, dan bangkit hari Minggu. Kalau kita hitung-hitung itu sebenarnya ada keliru ya dalam perhitungan ya. Tetapi karena sudah tradisi ya, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus mati bukan hari Jumat tetapi hari Rabu. Nah, kita nggak usah peduli hari apapun saudaraku, yang penting Yesus pernah mati bagi kita semua. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kalau hari ini Jumat Agung adalah satu tradisi gereja di mana umat-umat percaya, orang-orang Kristen semuanya datang kepada Tuhan, semuanya memperingati kembali bagaimana peristiwa yang bersejarah Yesus mati ke dalam Yesus ke dunia ini dan mati buat kita, dan itu sebabnya kita datang hari ini kepada Tuhan untuk beribadah. Mari saudaraku, saya mengajak kita membuka dalam Roma pasal 5, Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Kita akan membaca Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Cukup 3 ayat saja mengantar kita kepada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma 5, kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan selamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan sama-sama amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ini saya memberikan judul makna Paskah bagi orang percaya. Nah, sebelumnya beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita Bapak Ibu bahwa apa artinya Paskah. Next. Ya, kita lihat bahasa Ibrani disebut pesak, ya, pesak. Ya, artinya apa saudaraku? Adalah melewati. Coba di mana? Haleluya. Nah, saudaraku, pesak dalam bahasa Ibrani Paskah dalam bahasa Ibrani disebut pesak yang berarti melewati. Ya, artinya saudaraku, pada waktu itu perayaan Paskah pertama, ya, perayaan Paskah next, ya, perayaan Paskah pertama, coba kita lihat dulu, next. Di mana Allah berfirman kepada bangsa Israel, kepada Musa pada khususnya, untuk mempersiapkan domba Paskah. Next, terus. Tolong, karena ini baru dia pegang soalnya, mungkin baru belajar. Coba diganti dulu. Siapa yang bisa minta tolong? Ini baru soalnya, baru dia belajar. Nah, saudara, ya, kita lihat di sini bahwa
Allah berfirman kepada Musa dan Harun, dikatakan bulan ini adalah menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah perhatikan, saudaraku, Paskah ini, Paskah pertama itu adalah awal titik nol dimulainya perhitungan, ya, menjadi bulan pertama dalam tiap-tiap tahun. Nah, dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Perhatikan, Paskah itu yang pertama saudaraku dikatakan ambillah seekor anak domba. Ya, itu Paskah pertama. Menurut tiap-tiap atau keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi Paskah itu saudaraku adalah peringatan bagaimana waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, setiap keluarga memotong, menyembelih anak domba. Lalu dikatakan ayat berikutnya saudaraku, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, mungkin tidak sanggup begitu untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya. Nah perhatikan, tetangga untuk mengambil seekor menurut jiwa. Ya, tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Perhatikan. Next, terus. Sudah lewat. Coba ikuti aja ya. Nah ya, ikuti yang saya bacakan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa anak domba Paskah yang diambil dikatakan harus dikurung. Ya, coba perhatikan. Pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba. Terus next lagi. Lalu dikatakan begini. Ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Ya. Berumur setahun. Dikatakan di sini yang tidak bercela, tidak bercacat, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Ya. Nah ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai domba yang dipersembahkan kepada Tuhan itu tidak bercacat, tidak bercela, dan harus jantan. Lalu saudaraku, apakah ini dipersembahkan kepada Tuhan? Tidak. Nanti kalau kita lihat, coba kita lihat lagi, lanjut. Dan dikatakan bahwa kamu harus mengoleskan darahnya di ambang pintu, di atas, kiri, dan kanan. Dan dikatakan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumahmu di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Nah di sini kata lewat saudara, aku akan lewat, disitulah mulai yang disebut namanya pesak. Ya ini, aku akan lewat, pesak. Disitulah mulai dikatakan kita mengenal namanya Paskah. Artinya dilewatkan. Ya. Jadi ketika Tuhan melihat tanda darah itu di pintu kiri dan kanan saudaraku, dia lewat. Apa maksudnya dilewatkan? Dia lewatkan rumah itu dari penghukuman. Dia lewatkan rumah itu dari kebinasaan. Dilewatkan keluarga itu dari kemusnahan. Nah ini, darah itu, tanda darah itu sangat berarti bagi Tuhan. Itu makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini identik dengan Paskah. Ada satu lagi kalau saudara baca di dalam Keluaran itu bahwa hari ke-14. Coba cari dulu. Dalam pasal yang ke-12 itu dalam Keluaran. Hari-hari ini saya renungkan saudaraku, apakah ada hubungannya? Ya. Keluaran pasal yang ke-12 tadi dikatakan di situ bahwa
hari ke-14. Ya. Ya. Katakanlah kepada ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk tiap-tiap keluarga. Ayat yang keempat, tetapi jika rumah tangga itu dan seterusnya, saudaraku, ayat yang kelima, anak domba itu harus jantan dan tidak bercela. Ayat yang keenam, coba perhatikan ayat yang keenam. Ini saya nggak bisa baca ini. Ayat yang keenam, ya, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkerumun harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudara, tidak usahlah kita kait-kaitkan dengan itu semua. Tetapi saudaraku, hari-hari ini kita sedang mengalami sebenarnya Paskah. Di rumah masing-masing mesti satu-satu rumah ada domba Paskah. Satu-satu rumah mesti ada dipotong anak domba Paskah. Dan darahnya dioleskan di ambang pintu, kemudian kiri dan kanan. Saudara, hari-hari ini juga orang-orang percaya lagi dikurung di rumah masing-masing. Tidak boleh keluar. Ya. Dan harus sempat hari yang ke-14. Hari ke-14 baru dipotong waktu senja. Banyak hari-hari ini, hari yang ke-14 bebas dari penyakit. Katakan amin. Dan kalau yang meninggal, yang tidak bisa tahan, hari yang ke-14 lewat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang punya tanda darah itu pasti dilewatkan. Itulah namanya Paskah. Itu makanya kita memperingati hari ini, hari yang luar biasa, hari yang bersejarah bagi bangsa Israel. Ini sebenarnya tradisi bangsa Israel. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, bukan lagi merayakan tradisi orang Israel. Tetapi bagaimana ada satu pengorbanan Yesus. Di mana Yesus pernah, saudaraku, menjadi domba, anak domba Allah. Nah, kita lihat dulu, next. Kita lihat, ya. Yang pertama, apakah makna Paskah bagi kita hari-hari ini? Yang pertama, sebagai wujud kasih Allah. Kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita. Yang pertama Bapak Ibu adalah wujud kasih Allah. Jadi kalau orang bertanya apa sih makna Paskah bagimu? Katakan kepada mereka, Paskah itu adalah wujud kasih Allah kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Sehingga, apa saudaraku? Kita beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, wujud kasih Allah. Dikatakan di sini akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Bagaimana cara menunjukkan kasihnya? Ia telah mati, Ia relakan anaknya. Kristus telah mati untuk kita. Pada waktu kapan? Pada waktu kita masih berdosa. Artinya apa saudaraku? Yesus itu berkorban bukan saat engkau sudah hidup dalam kekudusan. Yesus itu mati bagi kita bukan saat kita sedang hidup dalam kebenaran. Tetapi Yesus mati bagi kita waktu kita pun berdosa. Artinya dengan keberdosaan kita saudaraku, kita ditebus oleh kuasa Tuhan. Kita ditebus oleh darah Yesus. Lalu dikatakan di sini ketika kita masih berdosa, lebih-lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan. Dan pasti akan diselamatkan. Hanya kepercayaan kepada Yesuslah kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Di luar itu, saudaraku, masih belum ada jaminan. Mudah-mudahan. Ya. Yang ada adalah hanya mudah-mudahan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Nah, kasih Allah itu saudaraku, next ya. Wujud kasih Allah itu dikatakan di dalam Roma 8 ayat 32. Perhatikan.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita. Inilah namanya kasih. Kasih berbeda dengan nafsu. Kasih itu mengorbankan untuk kesenangan orang lain, sedangkan nafsu itu mengorbankan orang lain untuk kesenangan diri kita sendiri. Ya, ketika namanya kasih tidak bisa dipisahkan dengan memberi, tidak bisa dipisahkan dengan berkorban, tidak bisa dipisahkan dengan menyerahkan sesuatu. Jadi kalau Allah mengasihi kita Bapak Ibu, artinya bahwa Allah memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk kita semua. Dikatakan di sini kalau Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya, tidak sayang kepada anaknya, tetapi dia berikan bagi kita. Bagaimana tidak mungkin dikatakan ayat berikutnya, bagaimana tidak mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Tuhan sendiri memberikan nyawanya bagi kita, apalagi kesembuhan bagi saudara, apalagi kebutuhan saudara, apalagi apa yang menjadi doa-doa dan harapan Bapak Ibu, dia pasti berikan kepada kita. Katakan amin. Dia sendiri kok dia berkorban, dia memberi nyawanya, dia memberikan dirinya kepada kita. Apalagi inilah bukti kasih Allah. Orang kalau mengasihi saudaraku tidak memberi, itu belum mengasihi. Tuhan juga saudaraku kalau bukan tidak mengasihi, itu tidak memberi, tidak mengasihi. Ya. Bukti kita mengasihi adalah kita harus mengorbankan sesuatu, menyerahkan sesuatu. Kenapa orang kalau masa-masa muda berkata I love you, I love you? Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Memberi sesuatu, mengorbankan sesuatu untuk kesenangan orang yang dia cintai. Makanya saudaraku, kalau ada orang yang berkata I love you tetapi dia mengorbankan Anda, itu bukan kasih. Itu namanya apa? Nafsu. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan kepada saudara I love you dan dia mengasihi engkau, dia berkorban bagi saudara, itu baru mengasihi. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan itu bukan hanya pengorbanan untuk diselamatkan saja, tetapi dia juga mati untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Coba kita lihat lagi, next. Ya, dikatakan kasih Allah kepada kita bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, Bapak Ibu. Tetapi dalam segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan, Ia juga rela memberikannya. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Artinya apa saudaraku? Jangan sedih dengan apa yang Anda perlukan hari-hari ini. Hari-hari ini memang kita sedang diuji. Ya, pekerjaan kita, penghasilan kita bagaimanapun menurun. Ya, beberapa hari ini, minggu ini saudaraku, hamba Tuhan datang ke sini. Ya, walaupun hanya datang ke sini saudaraku, tetapi tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ya, ada orang-orang yang tergerak hati, ada orang-orang yang gimana hamba-hamba Tuhan di desa-desa, di pedalaman. Ada satu teman kami hamba Tuhan di satu desa nggak bisa keluar dan nggak bisa masuk, padahal di desa. Ya, kalau masuk ke desa itu jauh dari Tanjung Langkat, masuk ke dalam lagi jauh. Jalannya pun rusak, sinyal handphone pun gak ada. Bayangkan saudaraku, udah dalam sekali, udah jauh masuk ke dalam, gak bisa keluar, gak bisa masuk. Gimana? Beberapa hari yang lalu beliau telepon, aku gak bisa keluar om. Kalaupun ada orang masuk ke sini harus lapor dulu ke puskesmas. Harus diperiksa dulu. Dan itu gak bisa. Dan kami tidak punya kegiatan apa-apa. Bayangkan saudaraku, kita di kota Binjai, Bapak Ibu yang ada di rumah masih bisa beribadah. Walaupun melalui siaran langsung seperti ini.
Tapi di beberapa tempat yang tidak punya handphone, bagaimana bisa beribadah? Yang tidak punya sinyal, bagaimana dia bisa beribadah? Dan ini adalah satu dilema bagi kita Bapak Ibu hari-hari ini. Kita mengalami satu kesulitan. Bukan saja hanya ibadahnya, tetapi kebutuhannya, makan minumnya. Beberapa hari yang lalu ada jemaat datang. Kami gak keluar-keluar Om, makanya kami gak ke gereja. Bayangkan, ada jemaat kita yang gak bisa keluar-keluar. Belanja pun saudaraku harus waspada. Kepekan pun harus waspada dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini pengaruh besar terjadi di tengah-tengah bangsa kita, masalah ekonomi. Semua serba sulit. Kalaupun ada uang, nggak ke ladang orang bagaimana? Nggak bekerja orang di ladang, nggak bisa mencangkul, nggak bisa menanam. Mau makan apa? Apakah kita bisa makan uang? Saudara dikasih oleh Tuhan, dan ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan berkata pada hari-hari yang jahat. Di hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tapi bagi orang percaya, sekali lagi bagi orang percaya jangan takut. Kalau Allah sendiri dia berkorban di atas kayu salib, dia juga tahu bahwa Anda sedang membutuhkan sesuatu di rumahmu. Kebutuhanmu pasti dicukupkan, bagaimanapun caranya nggak tahu kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari ini ada orang ngantar ke pastori, ada yang ngantar beras, ada yang ngantar sayur. Kemarin 2-3 hari yang lalu, ini bukan jemaat, orang jauh. Saya katakan dari Langkat sana saudaraku, tergerak hatinya untuk ngantar sayur ke sini, ngantar cabai, sayur, apalagi kemarin ada beberapa macam. Nggak pernah terpikir oleh kami, mana mungkinlah jauh kali dari sana diantar ke sini kan, dan lagi ya cukup jauh, nggak mungkin terpikir oleh kita. Tetapi saya percaya bahwa itu adalah Tuhan memakai orang-orang itu untuk mencukupi keperluan kita. Katakan amin. Ya. Baru-baru ini ada hamba Tuhan bersaksi, bercerita sama saya. Saya sangat bersyukur Om. Kenapa? Rupanya ada pimpinan gereja memberikan 10 kilo beras. Beliau katakan, beras kami sudah habis. Kami gak ada ibadah. Gak ada ibadah minggu. Gak ada ibadah tengah minggu. Lalu bagaimana? Mau makan. Lalu saudaraku, ada program dari pimpinan gereja kita membantu hamba-hamba Tuhan. Walaupun cuma 10 kilogram beras, tapi itu sangat berarti, sangat bernilai, sangat mereka bersyukur saudaraku. Tuhan punya banyak cara. Tuhan tidak akan biarkan kita kelaparan, Tuhan tidak akan biarkan kita kekurangan. Ada jaminan. Kenapa? Karena dia sendiri mati, dia memberikan nyawanya buat kita. Apalagi masalah kebutuhan saudara, apalagi masalah kebutuhan keperluan yang kecil-kecil, Tuhan pasti sanggup saudaraku. Saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan bahwa kalau Yesus sudah mati, dia tidak akan mati setengah-setengah buat kita. Dia tidak berkorban setengah-setengah buat kita, tetapi dia berkorban. Dan dia akan memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Hanya saja saya mengatakan di sini, saya mengutip bahwa harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kadang-kadang karena kita ragu-ragunya, itu musuh iman. Percaya nggak percaya. Bisa nggak Tuhan cukupkan atau enggak ya? Tuhan mampu atau enggak ya? Tuhan sembuhkan atau enggak ya? Nah, ini akan menjadi penghalang. Yang berikut saudara, yang kedua, apa makna Paskah bagi orang percaya? Yang kedua adalah sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita baca dalam Matius 26, 27 sampai 28. 1, 2, 3 ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, apa katanya? Minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan, dikutip bagian terakhir, pengampunan dosa.
Paskah pertama itu hanya sebagai satu simbol. Paskah pertama umat Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir adalah hanya merupakan peringatan, saudaraku. Tetapi Paskah kedua melalui pengorbanan Yesus, dikatakan bahwa melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Yesus, maka dosa kita diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Ada pengampunan. Kalau saudara mau dipilih, suruh pilih, saudara mau diampuni atau mau disembuhkan, saudara pilih yang mana dulu? Kalau saudara lagi sakit sekarat ini, lalu Tuhan bilang, kamu pilih mana? Kamu diampuni atau mau disembuhkan? Padahal kita lagi sakit sekarat, udah mau detik-detik, udah mau selesai, finish. Pilih yang mana? Diampuni. Kenapa? Karena pengampunan itu lebih besar nilainya daripada yang lain. Pengampunan dari Tuhan itu lebih tinggi nilainya daripada kesembuhan. Makanya ada nyanyian mengatakan, Dia ampuni, Dia sembuhkan. Ya. Diampuni dan disembuhkan. Diampuni dulu, sesudah diampuni, disembuhkan. Nah, pengampunan itu saudaraku kita dapat melalui Paskah. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan hari ini, walaupun kita memperingati hari bersejarah, tapi hari ini juga sekaligus kita diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Melalui pengorbanan Yesus, tubuh dan darah Yesus, kita diampuni oleh Tuhan. Apa itu diampuni, saudara? Diampuni artinya dilupakan semua kesalahannya. Dihapus semua kesalahan. Kalau dilupakan mungkin sulit. Tapi ini dihapus semua kesalahannya. Dihapus semua surat-surat hutang kita. Itu namanya diampuni. Bayangkan saudaraku kalau Anda punya utang kepada seseorang bermiliar-miliar. Lalu orang yang menghutangi saudara dia katakan, oke, sekarang saya hapus semua utang-utang. Saudara, apakah tidak itu sesuatu yang anugerah yang besar? Ada banyak orang menganggap remeh pengampunan. Buat lagi lah. Orang yang tidak menghargai pengampunan Tuhan, dia akan jatuh bangun dalam dosa. Hari ini dia bertobat, besok kumat lagi. Hari ini kemudian besok lagi, lusa dia bertobat, lusanya lagi dia kumat lagi. Itu namanya tidak menghargai pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Dia menganggap remeh. Berapalah itu pengampunannya. Orang yang punya pemikiran seperti itu, saudaraku, saya percaya bahwa dia akan menuai. Ya. Orang kalau menghargai pengampunan Tuhan, dia pasti tidak akan jatuh ke dalam dosa yang sama. Katakan amin. Orang yang menghargai pengampunan Tuhan tidak akan jatuh ke dalam dosa yang sama dan tidak ulang-ulang jatuh bangun terus dalam dosa. Orang yang menghargai pengampunan Tuhan, dia pasti jaga baik-baik. Kenapa saudaraku? Pengampunan Tuhan itu mahal. Katakan sama-sama, mahal. Mahal. Mahal, saudaraku. Pengampunan Tuhan itu bukan Anda bayar dengan rupiah, saudara. Tuhan ampuni aku bayar engkau dengan rupiahku. Enggak. Hanya banyak orang menganggap remeh pengampunan Tuhan, tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Itulah Paskah. Paskah itu adalah adanya pengampunan atas dosa kita. Next. Dalam perjanjian lama, pengampunan itu melalui pengorbanan. Mesti ada disembelih domba. Alkitab berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bayangkan saudara, berapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari. Hari ini ada nggak berbuat dosa? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Dosa itu apa saja sih? Kalau kita lihat dosa itu saudaraku adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan.
kita tidak melakukan firman, itu sudah dosa. Firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Anda tidak bersukacita, dosa enggak? Halo, dosa enggak? Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Anda tidak berdoa, dosa enggak? Oke. Anda tahu yang baik tapi tidak melakukan, itu dosa. Alkitab berkata, kita mengetahui, kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukan, itu sudah dosa. Kita tahu bahwa itu baik, menolong orang itu baik, ya, mengasihi orang itu baik, tapi kita tidak lakukan, itu sudah dosa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah bersukacita. Tidak bersukacita sudah dosa. Dan kalau kita hitung-hitung, dosa setiap hari, tiap saat. Ada sesuatu yang gak enak saja di dalam hati kita, itu udah dosa. Kita lihat orang, ini sok-sokan ini yang satu ini. Oh ini kenapa dia begini? Masih ngomong dalam hati. Oh aku gak enak mau melihat dia, aku benci kali sama dia. Belum dilakukan, tapi kita ngasih niat di dalam hati, itu sudah dosa Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, kita hidup dalam dosa, manusia selalu hidup dalam dosa setiap hari dan setiap saat. Oleh sebab itu saudaraku butuh pengampunan. Bayangkan kalau kita masih hidup dalam perjanjian lama, setiap kali kita berdosa, kita harus sembelih domba. Hari ini tadi berapa kali saudara berdosa? Jujur, yang tidak berdoa tadi pagi siapa? Ayo, dosa enggak? Dosa. Anda harus bawa korban, sembelih domba untuk pengampunan dosa. Bentar lagi siang dosa lagi, buat lagi sembelih domba untuk pengampunan dosa. Lusa, besok, dan seterusnya minggu depan, sebulan, berapa banyak domba harus Bapak Ibu siapkan untuk pengampunan dosa. Berapa banyak saudara harus memotong lembu, memotong korban persembahan untuk pengampunan dosa. Berapa banyak? Tidak terhitung saudaraku. Saudara harus siapkan domba untuk pengampunan dosa saudara. Ketika Anda dikatakan utangmu sudah selesai, hargailah itu, katakan amin. Ada banyak orang gak bisa menghargai pengampunan Tuhan. Udah diampuni, sama seperti perumpamaan Yesus itu. Ada seorang yang berutang, ya, banyak utangnya. Begitu datang sama tuannya, oke, utangmu semua sudah terhapus. Ada orang yang berutang sama dia. Dia nggak hapus, dia tagih. Dia sudah diampuni, tapi dia nggak mau mengampuni orang lain. Dia sudah diampuni, itu makanya hargai pengampunan Tuhan. Nah kalau dalam perjanjian lama, pengampunan itu melalui pengorbanan. Harus ada darah anak domba. Dan di dalam perjanjian baru, melalui pengorbanan Yesus, itulah anak domba Paskah, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, ada satu kalimat Yohanes, coba kita baca kalimat Yohanes, next. Yohanes berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata apa saudara? Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya apa? Yesuslah yang menggantikan itu semuanya. Yesuslah yang menggantikan anak domba yang harus kita sembelih setiap saat untuk pengampunan dosa kita. Yesus berkata, tidak perlu lagi kamu harus mengorbankan anak domba setiap kali kamu minta ampun kepada Tuhan. Yesus yang menjadi anak domba Paskah bagi kita. Katakan amin. Itu makanya Yohanes berkata, ini nubuatan dari Yohanes, dan bukan saja hanya nubuatan, ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Dia bilang, lihat anak domba Allah. Ya, dia menunjuk kepada Yesus. Lihat anak domba
Bayangkan anak domba yang disembelih, yang menghapus dosa dunia. Yohanes mengerti bahwa Yesus itu adalah anak domba yang menghapus dosa seisi dunia. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus mati bagi kita. Paskah artinya pengampunan atas dosa-dosa kita. Katakan amin. Saudara punya dosa dan kesalahan, kita punya dosa dan kesalahan. Mungkin kita tidak bisa hitung. Alkitab mengatakan next, biarpun dosamu semerah kirmizi, itu akan menjadi putih seperti apa? Salju. Dan biarlah berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apa artinya Bapak Ibu? Sebesar apapun kesalahan kita, cukup dengan darah Yesus. Katakan amin. Engkau sudah diampuni. Makanya ketika Bapak Ibu makan dan minum dari perjamuan kudus, engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita makan dan minum, dosa-dosa kita sudah disucikan di atas kayu salib. Ya, semua tuduhan-tuduhan itu sudah dikatakan oleh Yesus, dipakukan di atas kayu salib. Bebas dari penghukuman. Next, itu makanya pengampunannya itu sempurna. Bayangkan, merah seperti kirmisi, bertolak belakang merah menjadi putih. Artinya saudaraku, betul-betul disucikan. Betul-betul tidak ada lagi celah, tidak ada lagi noda, tidak ada lagi kesalahan. Putih. Ketika kita diampuni oleh Tuhan saudaraku, dia tidak setengah-setengah mengampuni kita. Katakan amin. Dia tidak setengah-setengah menyucikan kita, tetapi dia mengampuni kita sempurna adanya. Katakan amin. Kita sempurna di hadapan Tuhan. Dosa kita sudah dihapus, dosa kita sudah disucikan sempurna. Kalau kita mengakui dosa dan kesalahan kita, maka dosa kita diampuni. Dosa diampuni, tetapi apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, itu akan kita tuai. Ada orang bertanya, bagaimana Pak Pendeta? Kan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, sudah diampuni kan? Benar, sudah diampuni. Masalah pengampunan sudah diampuni semua. Sudah disucikan. Tidak ada lagi noda, tidak ada lagi kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi apa yang Anda tabur, pasti ada akibatnya. Itu makanya jangan main-main dengan dosa. Katakan amin. Jangan main-main dengan dosa. Karena setiap dosa yang Anda lakukan pasti ada akibatnya. Pengampunannya iya, pengampunannya yes, diampuni kita. Tetapi jangan main-main dengan dosa. Ketika Anda jatuh bangun dalam dosa, hari ini bertobat, besok kumat, kemudian besoknya lagi bertobat, lusanya lagi kumat, saudaraku. Itu namanya tidak pernah bertobat. Namanya bertobat itu meninggalkan, melupakan. Ibarat kita sedang melupakan kotoran kita. Siapa kalau pagi-pagi BAB? Waktu Anda BAB, apakah saudara kembali lihat-lihat? Ih, warnanya kuning. Nggak perlu. Begitu siap BAB, saudaraku, Anda siram langsung. Lupakan. Itulah dosa. Dosa harus dikubur, dosa harus dibuang, dosa harus ditinggalkan saudaraku. Dan jangan lagi ingat-ingat. Itu orang yang menghargai pengampunan Tuhan. Dia melupakan semua dan dia tidak balik-balik lagi ke dalam dosa yang sama. Ada banyak orang saudaraku, gak bisa maju-maju pertumbuhan rohaninya. Kenapa? Karena hanya 1-2 hari, besok lagi kumat. Ya, kita harus bertobat dan kita harus tinggalkan semua dosa itu karena sudah Tuhan ampuni kita. Katakan amin. Yang ketiga, next. Yang ketiga,
Yang pertama tadi apa saudaraku? Wujud kasih Allah. Yang kedua tadi apa? Sebagai pengampunan dosa. Yang ketiga sebagai jalan pendamai. Itulah makna Paskah. Sebagai jalan pendamai. Kita baca ayatnya. 1, 2, 3 ya. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Artinya apa saudaraku? Ia menjadi jalan pendamai. Next, ya, jalan pendamai apa maksudnya? Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita diperdamaikan. Apa itu diperdamaikan saudaraku? Diperdamaikan itu adalah dilupakan. Berdamai itu adalah dipulihkan. Next. Berdamai itu adalah kembali seperti semula. Berdamai itu adalah ya tidak berhutang. Berdamai itu adalah menghentikan permusuhan. Itu namanya berdamai. Ya, berdamai itu dipulihkan, kembali seperti biasa, seperti semula, tidak berutang, menghentikan permusuhan. Ini namanya berdamai. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, ada satu jurang terpisah. Di sana Allah, di sini kita manusia. Dosa memisahkan, dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti Adam, awalnya bisa berbicara sempurna dengan Tuhan, tidak ada batasan, bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa melihat Tuhan. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, putus hubungan. Putus. Nggak ada lagi yang bisa menghubungkan ke sana. Nggak bisa lagi ngobrol. Nggak bisa lagi intim dengan Tuhan. Hanya karena dosa. Tetapi melalui Kristus bisa menyeberang ke sana. Bisa ada hubungan kembali dengan Tuhan melalui pengorbanan Yesus, melalui salib, melalui Paskah yang kita peringati hari ini. Itu makanya saudaraku, orang yang jauh dengan Tuhan semakin susah hidupnya. Jangan berpikir saudaraku semakin Anda jauh dari Tuhan semakin senang. Tidak. Anda semakin jauh dari Tuhan maka semakin susah hidupnya. Semakin sulit kehidupan saudara. Kenapa? Karena semakin jauh dari Tuhan semakin jauh dari kasih karunia. Tidak ada jalan lain. Dekatkan diri kepada Tuhan. Datang kepada Yesus, dia akan menjadi pendamai dengan kita. Dia perdamaikan kita dengan Allah. Dia bangun kembali jembatan yang selama ini putus. Dia buat lagi kita bisa pergi, bisa berjumpa dengan Tuhan. Makanya saudaraku, waktu Yesus mati di atas kayu salib, ada kejadian apa di bait Allah? Tirai terbelah dua. Di dalam ruang Maha Kudus itu, ini ruang Maha Kudus, di sini ada ruang kudus. Ada tirai pembatas. Dan waktu Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani dan kemudian menghembuskan nafas dan mati saudaraku, tirai di bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Menurut perkiraan, saya juga belum tahu cara terbelahnya tirai itu dari ujung sana sampai ujung sana. Kok bisa terbelah? Bukan terbelah begini. Terbelah dari atas sampai ke bawah, kata Alkitab. Itu tujuannya untuk apa? Melalui kematian Yesus, orang selama ini tidak boleh masuk ke dalam ruang kudus, apalagi ke ruang Maha Kudus. Ini ruang Maha Kudus, ini ruang kudus, di sana adalah halaman. Orang hanya bisa datang ke bait Allah itu di halaman. Enggak boleh masuk ke dalam ruang kudus, enggak boleh juga masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Apalagi ruang Maha Kudus. Yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus adalah imam besar. Yang masuk ke dalam ruang kudus adalah para imam-imam yang melayani. Tapi yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus gak boleh sembarangan. Karena di ruang Maha Kudus ada tabut Allah. Di sana ada tabut Allah. Di sana Allah berbicara. Di sana Allah ada petunjuk-petunjuk.
Enggak sembarangan. Tetapi melalui pengorbanan Yesus, ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai di bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Kita punya kesempatan menghadap Allah masing-masing. Amin saudara. Itu makanya di rumah kita, di rumah saudara, Tuhan di sana ada. Di mana engkau duduk mendengar firman Tuhan hari ini, di situ Tuhan ada, tidak mesti dalam ruangan seperti ini. Kenapa saudaraku kita bisa menghadap Tuhan sendiri-sendiri? Alkitab berkata saudaraku bahwa kita mempunyai imam besar, ya, Yesus Kristus. Dan kita punya keberanian menghadap Allah. Dulunya gak boleh menghadap Allah. Hanya imam besar yang bisa mewakili. Ada keluhan dari masyarakat, dari umat Allah. Itu harus melalui imam besar. Baru imam besar menghadap, ya, ke bait Allah. Lalu dia bicara, oh Bapak, engkau melihat si Anu. Engkau melihat, berkati dia, Tuhan tolong dia. Hanya imam besar. Tapi sekarang gak bisa seperti itu lagi. Kenapa? Tirai di bait Allah sudah terbelah dua. Kita punya keberanian masing-masing. Makanya di rumah masing-masing ada tabut Allah. Katakan amin. Di rumah masing-masing, di situ ada kuasa Tuhan. Di rumah masing-masing, di sana ada pertolongan Tuhan. Ada tabut Allah. Dan percayalah, di mana ada tabut Allah, di situ ada berkat Tuhan di sana. Waktu tabut Allah ada di rumah Obed Edom saudaraku, maka rumah Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Ketika tabut Allah ada di rumah kita, apa itu tabut Allah? Mezbah doa. Makanya kita punya keberanian masing-masing, kita bisa ngomong, bisa berdoa, bisa berhubungan dengan Tuhan. Tidak lagi melalui perantara. Kita semua punya keberanian menghadap Tuhan. Katakan amin. Itu menjadi pendamai. Dulunya gak boleh. Tetapi setelah Yesus mati, melalui pengorbanan, melalui Paskah, kita punya pendamai dengan Allah. Yang keempat, yang terakhir. Sebagai kesembuhan bagi penyakit kita. Kita baca ayatnya saudaraku. Ini dalam Yesaya ya. Kita baca ayat yang keempat ya. Yesaya 53 ayat yang keempat. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang terus, padahal kita mengira dia kena tulah, terus dipukul dan ditindas Allah. Terus tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maksud ayat ini begini, ada pertukaran saudaraku. Kita yang hina menjadi tidak hina, diangkat oleh Tuhan, dan Allah Yesus yang mulia menjadi hina karena kita. Ada pertukaran, barter. Ia rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ia rela menjadi menderita supaya kita yang menderita menjadi hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita yang sakit menjadi sembuh, dia yang sehat menjadi sakit karena kita. Itu namanya barter, pertukaran. Bisa mengerti Bapak Ibu? Ya. Artinya Paskah ini saudaraku sebagai kesembuhan bagi kita. Ia rela mati, dipikir orang kena tulah, tertikam dia. Nanti kita lihat, tolong nanti disiapkan film The Passion. Kita nonton sebentar sebelum kita dengar, sebelum kita akhiri. Bagaimana Yesus berkorban. Bagaimana Yesus mati disiksa. Mukanya pun tidak lagi berbentuk.
Kemarin waktu kami jalan di jalan salib Bapak Ibu, itu enggak berhenti air mata saya menetes. Ya, memang rame orang. Itu jalan Via Dolorosa itu semua bukan lagi, semua sudah jadi toko sekarang. Karena semuanya wisatawan-wisatawan yang melalui jalan salib. Jadi sudah toko kiri kanan, pertokoan. Jual ini, jual itu, aksesoris macam-macam. Waktu kami jalan di situ, saudaraku, saya nggak bisa menahan, air mata menetes terus, mengalir. Saya membayangkan bagaimana Yesus disiksa. Setiap ada ikon-ikon ditempel di dinding di jalan-jalan itu. Lalu guide kami berkata, inilah di sini Yesus jatuh. Kemudian di sini Yesus dibantu oleh Simon Petrus memikul salib. Kemudian di sini semua ada beberapa tempat-tempat perhentian. Dan saudara, jujur saya katakan saya tidak tahan. Ya, mengalir, menetes air mata. Kenapa saudara? Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Yesus disiksa. Ya, dikatakan dalam Yesaya ini bahwa bentuknya nggak ada lagi. Yang saudara lihat di salib-salib, di kalender-kalender itu masih berbentuk. Itu pun masih mulus kulihat. Paling darah ada sedikit. Hanya di tangan. Sedikit. Mungkin hanya di kepala karena duri. Itu ada menetes darahnya dari lambung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aslinya nggak ada bentuk rupa manusia. Hancur mukanya. Makanya ketika dia ada di atas kayu salib, nggak ada lagi bentuk. Bentuk mukanya sudah hancur. Jangan pikir saudaraku Yesus enak-enak di atas kayu salib. Jangan pikir gampang pengampunan dosa atas hidup kita. Itu makanya selalu saya katakan hargai pengampunan dosamu. Jangan lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Karena enggak main-main Tuhan datang ke atas kayu salib. Bukan senang-senang dia di atas kayu salib itu Bapak Ibu. Menderita dia di sana. Anda belum lihat, Anda belum tahu. Anda hanya seperti bayangan saja yang saudara alami selama ini. Tetapi belum Anda melihat dengan jelas sebenarnya penderitaan Yesus. Susah, tidak bisa dilukiskan. Yesaya ini mengatakan bahwa bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tidak ada rupa seorang manusia. Begitu menderita. Begitu sengsara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi dia katakan, oleh bilur-bilur yang menetes itulah, itu akan membuat Anda yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kalau tidak ada darah-darah yang menetes-netes itu, penyakit kita juga tidak bisa disembuhkan. Tetapi melalui pengorbanan Yesus, melalui Paskah, setiap tetesan darah Yesus, itu bukti penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Jangan takut dengan virus corona. Takutlah kepada Tuhan. Bukan berarti kita sepele dengan masalah ini. Saya tidak mengatakan bahwa nggak usah terlalu peduli. Ini penyakit yang memang mematikan. Ini penyakit memang menakutkan bagi banyak orang. Itu makanya disuruh jaga jarak. Ibadah di rumah. Dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menjaga kesehatan kita juga. Tetapi jangan saudara takut dengan itu. Jangan pernah takut dengan apapun. Karena ada Tuhan yang sanggup menolong dan menyembuhkan saudara. Tadi pagi saya membaca ada satu kesaksian orang kita Batak. Positif kena mama mertuanya dulu. Lagi sakit, kena sama dia. Dia
Marga Nenggolan kalau nggak salah. Dia di karantina sendiri. Dia percaya. Dia yakin bisa disembuhkan. Akhirnya dia buat karantina sendiri. Ya. Dia makan, dia minum vitamin. Kemudian dia berjemur, dia jaga kesehatan. Dia jaga betul-betul, sembuh. Apa yang kita takut? Yang penting saudaraku, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan sampai tertular. Ada banyak orang hari-hari ini udah ketakutan, keluar rumah pun gak boleh. Ya, mau lihat tetangga pun jauh-jauh. Jangan. Aduh. Jauh-jauh. Ya memang harus begitu keadaannya. Tetapi saudaraku, artinya apa? Kita tetap jaga jarak, santai aja dan terus jaga kesehatan, jaga jarak. Sebagaimana anjuran pemerintah, kita harus hormati mereka. Tapi jangan takut. Jangan khawatir. Waspada boleh, was-was ya. Tapi jangan takut. Karena di akhir zaman Alkitab mengatakan banyak orang mati karena ketakutan. Bukan karena penyakit, tetapi mati karena ketakutan. Takut mati. Makanya Alkitab berkata siapa yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawanya. Next. Lanjut. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, penyakit kita disembuhkan oleh darahnya. Katakan amin. Dikatakan ia sendiri telah memikul salib. Ya, next. Ia sendiri telah memikul salib, memikul dosa kita. Sekali lagi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita baca yang berwarna kuning. 1, 2, 3 ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam 1 Petrus dikatakan mau oleh bilur-bilur. Jadi Yesus mati. Paskah itu adalah untuk kesembuhan saudara dan saya. Kalau ada yang sakit, minta kuasa darah Yesus menyembuhkan saudara. Masih ada mujizat? Masih ada mujizat. Masih ada pertolongan? Masih ada pertolongan. Masih ada kuasa Tuhan? Masih ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Tidak ada yang mustahil. Kuasa penyakit sudah dipikul di atas kayu salib. Katakan amin. Asal percaya saja kepadanya. Penyakitmu, penyakit apa saja sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Penjagamu tidak pernah terlelap. Melotot terus. Dia tengok terus. Oh, ini si berkat hura ini kemana dia? Wah, ini dia. Oh, dia mau pergi ke mana? Ke Royal Prima karena di sana dia kerja. Oh, pulang lagi dia. Tiap saat, tiap waktu, nggak pernah berkedip mata Tuhan itu kepada kita, saudaraku. Dia jaga kita. Kalau ada orang yang berniat jahat, dia suruh orang lain untuk menggagalkan. Dia suruh situasi menggagalkan. Pernah saudaraku, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita mau cepat, aduh maunya cepat, tapi ada saja penghalang. Gak usah memaksa, mungkin ada maksud Tuhan. Jangan-jangan kalau engkau memaksa harus pergi, bisa-bisa Anda kecelakaan, bisa-bisa ada hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang Tuhan memakai waktu, Tuhan memakai halangan-halangan itu supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang, situasi, kondisi bukan untuk mau menyiksa kita, tetapi supaya kita semakin diberkati, ditolong dan disertai oleh Tuhan. Itu makanya jangan kecewa ketika ada masalah. Ada gunanya semuanya itu. Kemarin ada hamba Tuhan datang ke belakang kami ngomong-ngomong. Apa mereka bilang? Wah, corona ini mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Corona mendatangkan kebaikan bagi yang baik. Tapi corona mendatangkan ketidakberuntungan bagi yang tidak beruntung juga. Bagaimana kita menyikapinya tergantung masing-masing.
Kenapa mendatangkan kebaikan? Hari-hari ini zona lapisan ozon semakin tebal. Pemanasan global semakin menipis. Artinya tidak lagi pemanasan global maksudnya sudah semakin kurang. Kenapa? Karena ya kendaraan yang keluar, bayangkan hampir separuh dunia ini semua lockdown dan tidak ada yang keluar. Bayangkan, tidak ada lagi polusi udara. Sehat bumi kita, diberkati. Semua ada gunanya. Ya. Tetapi bagi yang lain, ini kesulitan. Makanya saya katakan saudaraku, orang benar semakin benar, orang yang jahat semakin jahat. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan semakin diberkati, semakin ditolong oleh Tuhan, semakin terang jalannya, semakin indah. Kenapa? Kita sebenarnya nggak usah susah. Apapun yang terjadi, Tuhan segera datang. Kalau Tuhan segera datang, Tuhan bertemu dengan kita dan kita bertemu dengan Tuhan, kita malah senang. Malah itu yang dirindukan banyak orang. Dunia ini hanya menumpangnya kita. Di dunia ini hanya sementara. Tapi kita punya sorga yang mulia, yang kekal selama-lamanya. Di sana kita tempat yang paling indah. Di sana tempat yang nyaman. Di bumi ini air mata, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Tapi di sorga nanti, di situ adalah tempat yang kekal. Selama-lamanya. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan. Di sana hanya ada sukacita bersama dengan Tuhan. Saudara mau ke sana? Saudara mau ke sana? Amin. Amin. Ya. Ini waktunya jangan dulu sekarang. Ya. Kalau mau cepat juga nggak apa-apa. Biar nunggu nomor antrian. Tetapi saudaraku, saya berharap kita harus mengerti ini. Ketemu Tuhan itu adalah sesuatu yang paling indah. Bukan menakutkan. Jangan takut. Ya, jangan takut. Itu makanya hidup kita tergantung kepada Tuhan. Itu makanya saudaraku, penyakitmu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus Anda disembuhkan. Kesimpulan. Ya. Next, simpulan. Saya baca. Pasca pertama dengan menyembelih anak domba bertujuan untuk peringatan bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, bebas dari perbudakan. Itu pasca pertama. Bebas dari perbudakan. Dilewatkan dari pemusnahan. Itulah pasca pertama. Tetapi pasca yang kedua dengan pengorbanan anak domba Allah, Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebagai apa saudaraku? Wujud kasih Allah kepada kita. Yang kedua sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Yang ketiga sebagai pendamai dengan Allah. Dan yang keempat sebagai kesembuhan bagi penyakit kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Pada satu bukit. Boleh nanti diputar The Passion sambil kita nyanyikan pujian ini. Ada backgroundnya. Atau kita